baik kami yang ada di ruangan ini maupun anak-anakmu yang akan masuk di dalam channel ini untuk mengikuti ibadah bersama di seluruh dunia, baik di Indonesia, Australia, Eropa maupun yang ada di Amerika. Tuhan tolong sehingga siaran ini boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Baik puji-pujian maupun firman yang akan disampaikan, Bapa, Engkau yang berperkara ganti kami dan melakukan yang terbaik bagi kami, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati Bung Welly, berkati juga Sis Truli, berkati juga Ses, dan juga kami berdua, suami istri, kami serahkan semua kami, dan biarlah kami menjadi tim kerja bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, ampuni salah dosa kami, sucikan dan kuduskan kami semua. Kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan udara, bahkan frekuensi-frekuensi, bahkan semua para pendengar. Setiap roh penolakan, roh antikris kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Sehingga siaran ini boleh menjadi berkat. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Haleluya, praise God. Kita angkat pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sembah Dia. Ku mau setia, sebab Kau setia. Selidiki kami, selidiki kami. Ku mau setia,
Kau setia. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, benar Tuhan, selidiki kami Bapa. Kami mau setia kepadamu karena Engkau yang sudah setia terlebih dahulu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan terus pimpin kami di setiap langkah kami agar kami boleh berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Kami yang tidak ada apa-apanya Bapa, biarlah nama-Mu terus dipermuliakan dan ditinggikan Bapa. Bapa, kami siap untuk memuji Engkau dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita memuji Tuhan, siap memuji Tuhan. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. All my brothers, praise the Lord. Hallelujah. All my sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Sing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Oh my brothers. All my brothers praise the Lord. Hallelujah. All my sisters praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjadi bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok, ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjadi bagi yang mau percaya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sumber harapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Agung dan mulia nama-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan, kami masyurkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi, kami memuji-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Benar Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini, yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami Bapa, waktu dan kesempatan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan terus penuhi dia dengan hikmat-Mu, penuhi dia Bapa dengan setiap rencana Tuhan boleh terus berjalan lewat kehidupan dan pelayanannya. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Urapi kami semua Bapa, kami mau serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul memanggil namanya, maka Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Ya, shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dan luar biasa baik. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian Tuhan Yesus setia. Dialah sahabat kita. Amin. Manusia bisa tidak setia, namun Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tetap setia. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita, dalam segala susahku selalu menghiburku, mengerti bahwa
susahku selalu menghiburku. Tak mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi angkat pujian ini, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Katakan Dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Amin. Dalam segala susahku selalu menghiburku, selalu menghiburku. Mengerti bahasa tetesan air mata, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Holy, holy, holy are you, Lord God? Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy are you, Lord God? Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy. Holy are you, Lord. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy are you, Lord God. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy. Holy. Holy are you, Lord God. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy are you, Lord God. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? 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 Amen. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan luar biasa baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, maka sesuatu
namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Baik, teramat baik dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Shalom buat kita semua, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah di kesempatan sore hari ini ya. Di Australia menunjukkan pukul 16:20 menit ya. Tuhan Yesus baik, teramat baik. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini.
firman Tuhan. Namun nanti Bapak Pendeta Yopi Hatu akan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita dengarkan pujian dari Bapak Yopi. Tanpamu Yesus, hidup ini sungguh tak berarti. Tiada ku mengerti tujuan hidupku, hati hamba tiada kedamaian. Oh, padamu Yesus ku dapatkan jawaban yang pasti. Engkau membuat hidupku sungguh berarti, sungguh indah bersamamu Yesus. Ku dapatkan jawaban yang pasti. Engkau membuat hidupku sungguh berharga di hadapanmu. Terima kasih Tuhan atas karuniamu yang begitu besar kepadaku. Ku bahagia hidup bersamamu. Lagu ini berkata, tanpa Yesus kita tidak punya arti apa-apa, saudara. Karena dialah yang menuntut hidup saudara dan saya. Dia bukan hanya menuntut, tapi dia juga penebus saudara dan saya. Dia adalah penyelamat bagi hidup saudara dan saya. Dalam segala perkara, dalam apapun yang kita gumuli, kita hadapi, dia adalah juru selamat kita. Yesus, yang berarti Allah penyelamat. Penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah, bukan dikerjakan oleh manusia. Oleh sebab itu mari kita terus bersama dengan dia, andalkan dia dalam hidup saudara dan saya. Maka saya yakin kita semua akan hidup di dalam damai dan sejahtera dari Tuhan. Hanya padamu Yesus ku dapatkan jawaban yang pasti. Engkau membuat hidupku sungguh berharga di hadapanmu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar kepadaku. Ku bahagia hidup bersamamu. Hanya padamu Yesus ku dapatkan jawaban yang pasti. Engkau membuat hidupku sungguh berharga
karuniamu yang begitu besar kepadaku. Terima kasih Tuhan atas karuniamu yang begitu besar kepadaku. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar kepadaku, yang begitu besar kepadamu, yang begitu besar kepada kita semua. Kini selamanya. Haleluya. Kini selamanya. Kini selamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamanya. Oh, selamanya. Oh, 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 oh. Selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah dengarkan persembahan pujian dari Bapak Pendeta Yopi Hatu, dan saya percaya pujian itu menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji Tuhan, ya, Tuhan Yesus baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Nanti sebentar kita akan dengarkan lagi pujian. Namun mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di kesempatan sore hari ini terambil dari Yosua 24. Yosua 24. Kita mulai dari ayat yang ke-14. Yosua 24, kita akan mulai dari ayat yang ke-14. Sampai ayat yang ke-21. Yosua 24, kita mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh
dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa ini, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Puji Tuhan, saudara ya. Firman Tuhan yang luar biasa dikatakan di situ. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jadi saudara, ternyata ketika kita datang beribadah kepada Tuhan harus disertai dengan ketulusan. Amin. Jadi kita beribadah kepada Dia harus memiliki hati yang tulus. Ya, datang tanpa motivasi apa-apa, saudara. Kadang-kala, seringkali ya, sadar atau tidak, kita beribadah kepada Tuhan hanya sekedar mengejar ya berkat-berkat saja, saudara. Iya kan? Orang berkata ketika datang ke gereja berharap yang sakit sembuh. Berharap apalagi yang susah menjadi ya terhibur. Yang susah menjadi terhibur, yang miskin menjadi kaya. Iya, siapa yang ingin kaya di sini? Amin. Semua pasti ingin kaya ya, saudara. Tapi yang dimaksudkan dalam kebenaran firman Tuhan adalah kita kaya di dalam Tuhan. Amin. Buat apa? Alkitab berkata, buat apa kita memiliki isi dunia ini, tapi kita kehilangan keselamatan. Saudara, jangan fokus dengan apa yang ada dalam dunia ini, ya saudara. Tapi kita mau fokus benar-benar pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Ada lagu lama bilang begini. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus, dengan bersuka kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Amin. Ya kan? Lagu-lagunya sangat lama. Ini lagu merupakan rekaman saya awal. Ya, saya mulai rekaman dari tahun 80. Nah, lagu inilah merupakan rekaman awal saya. Pandang saja kepada Yesus, ya kan? Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, waktu kita mau datang mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita harus datang dengan hati yang tulus, ikhlas, dan setia. Iya kan? Orang kadang-kala kalau rumah tangganya lagi baik-baik, ekonominya lagi baik-baik, lupa cari Tuhan. Ya kan? Padahal kalau nyanyi setia-setialah, setia sampai mati. Hujan dikit nggak datang, angin dikit nggak datang, saudara ya. Tapi orang-orang yang betul-betul cinta akan Tuhan, saudara, dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita beribadah, untuk kita bersyukur kepada Tuhan, tapi mari kita mau sungguh-sungguh naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, karena dikatakan di situ takutlah akan Tuhan, saudara. Orang yang takut Tuhan
sudah pasti dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak orang berkata, aku takut Tuhan, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Lalu berkata, seperti Tuhan Yesus tidak berubah, aku pun tidak berubah. Harusnya saudara, kita harus semakin hari semakin berubah seperti Yesus, seperti Kristus, saudara. Kita harus mengalami pemulihan, ya kan? Karakter-karakter kita yang tidak baik kita buang, saudara, dan kenakanlah jubah kemuliaan daripada Tuhan. Amin. Dikatakan beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Lalu dikatakan jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Saudara, ibadah yang dimaksudkan adalah dalam Roma 12 ayat yang pertama berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang apa lagi? Kudus. Kemudian yang berkenan. Jadi saudara, beribadah bukan sekedar kita datang nyanyi-nyanyi dengar firman Tuhan, saudara, tapi kita harus lebih daripada itu. Ibadah yang dimaksudkan adalah mempersembahkan hidup kita ini loh, tubuh kita ini, saudara. Kadang-kala kita cuma nyanyi dengan mulut kita, ya kan? Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Memang saudara, mulutnya memuji Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi sesungguhnya saudara, waktu kita nyanyi, bukan sekedar kita bisa menyanyi dengan mulut kita. Ada banyak penyanyi-penyanyi yang bisa menyanyi dengan hebat. Suaranya indah luar biasa. Tapi lain di bibir, lain di hati. Tapi ibu-ibu yang kita yang cantik-cantik ini ya luar biasa. Walaupun di sini saudara tadi sempat angin ya kan, dingin gitu. Tapi puji Tuhan, ibu-ibu kita di sini mereka tetap semangat. Amin. Biar api Injil tetap menyala, ya kan? Jadi kalau semangat kita cari Tuhan, semangat kita beribadah kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Tuhan akan buat perbedaan. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi saudara, Tuhan akan buat perbedaan. Sehingga benar-benar saudara akan tampil menjadi orang-orang yang berbeda. Ya, dikatakan di situ, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Saudara perhatikan, Tuhan itu Dia memberikan kita kebebasan. Dia tidak memaksa kita. Kita diberikan pilihan, mau memilih beribadah enggak kepada Tuhan, mau memilih takut Tuhan enggak, mau memilih menjauhkan dari dosa enggak, atau tetap berkecimpung dalam hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Saya percaya saudara, ibadah yang dimaksudkan tadi yang dikatakan adalah benar-benar mempersembahkan hidup kita total, jangan setengah-setengah. Ya, banyak kali saudara kita cari Tuhan tidak sungguh-sungguh atau kurang sungguh-sungguh. Tapi saya percaya saudara yang bergabung di TikTok, saudara yang ada di YouTube, ya Bapak Ibu yang ada di sini, yang beribadah bersama di sini adalah orang-orang yang hebat, adalah orang-orang yang luar biasa ya, dan memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena Alkitab berkata, pilihlah kepada siapa kamu mau beribadah. Ya, dikatakan di situ, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, saudara. Dan saya percaya, saudara yang dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Hanya orang-orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ketemu dengan temannya,
pasti dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tidak ada waktu untuk bergosip ya Pak Yopi ya. Apalagi orang di Australia ini nggak ada ya yang bergosip-gosip ya, Ibu. Nggak ada ya? Nggak ada waktu. Karena orang di sini semua harus kerja gitu ya. Kerja dan kerja ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita boleh kerja, saudara. Tapi ingat, tanpa disertai oleh Tuhan, tanpa diberkati oleh Tuhan, sia-sia apa yang kau kerjakan. Amin. Karena firman Tuhan berkata begini, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Banyak orang cari uang kerja hanya untuk memperindah rumahnya. Banyak orang cari uang hanya untuk mempercantik tubuhnya, saudara. Ya, banyak orang mencari uang, banyak motivasinya. Tetapi firman Tuhan ingatkan, Yosua katakan kepada bangsa Israel pada waktu itu, pilihlah kepada siapa engkau mau beribadah. Karena kalau tanpa kita sadari, pekerjaan kita menjadi Allah kita. Ego kita menjadi Allah kita. Hobi-hobi kita yang gak baik menjadi Allah kita. Khususnya kalau hari Minggu bapak-bapak biasanya ada tinju ya. Ada pertandingan tinju, ada bola kaki. Mereka bisa loh nggak ke gereja demi nonton bola kaki, demi nonton tinju. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, hobi-hobi seperti ini, makanya Yosua bilang, pilih siapa kamu mau beribadah kepada siapa. Dan saudara, saya percaya bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh memilih untuk terus beribadah kepada Tuhan, orang-orang inilah yang akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan kita nggak bisa pulih. Yang terluka terus terluka. Yang menangis terus menangis. Apalagi yang sakit hati terus sakit hati. Tapi orang yang sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, wajahnya berbeda. Sudah tidak ada lagi luka-luka. Tidak ada lagi sakit hati. Amin. Karena apa? Karena Tuhan telah menyembuhkan setiap sakitmu. Tuhan telah memulihkan hal-hal yang membuat engkau gelisah. Saudara, di Indonesia sekarang orang sedang gelisah karena gempa terjadi di mana-mana, ya kan? Dan saudara tidak perlu kaget, tidak perlu menjadi ketakutan, ya kan? Ada orang berkata begini, aduh Jakarta nggak aman nih, karena gempa di mana-mana. Katanya kita pindah ke IKN. Karena katanya di IKN itu tidak ada patahan. Tidak ada gempa. Tidak ada gempa di sana. Jadi orang sekarang lagi memikirkan nih, karena sekarang di Indonesia lagi gempa kemana-mana, berusaha untuk ayo kita pindahlah ke IKN karena di sana tidak ada tidak ada gempa di sana ya saudara. Tetapi dimanapun Tuhan tempatkan engkau dan saya, ketika kita fokus beribadah kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas. Ikhlas apa ikhlas? Rela. Nggak menghitung-hitung. Orang kadang-kala kalau mau beribadah berpikir, ongkosnya berapa, persembahannya berapa, nanti gua pulang dapat apa. Ya, kalau kita datang dengan motivasi seperti itu, kita nggak akan dapat apa-apa, saudara. Makanya dikatakan kita harus datang kepada Dia dengan hati yang tulus, ikhlas, dan setia. Setia-setialah, setia sampai mati. Ada yang tahu lagu itu? Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Iya. Amin. Setia sampai mati. Amin. Apapun terjadi, kita mau berkata, aku mau tetap setia. Amin. Memang hidup itu gak gampang, saudara ya. Kita harus melewati tantangan, melewati pergumulan ya. Dan pergumulan yang terberat adalah mengatasi diri kita sendiri. Ya, kadang-kala
mengatasi diri kita ini sulit, saudara. Antara hobi, kebiasaan, hal-hal yang buruk yang seringkali menempel dalam hidup kita, yang sulit kita untuk berjuang. Makanya firman Tuhan bilang begini, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau diberi kuasa oleh Tuhan. Ya kan? Orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tidak bisa melawan setiap tipu daya muslihat iblis. Hanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus sajalah yang bisa melawan setiap tipu daya muslihat iblis. Saudara, di udara ini ada begitu banyak roh-roh dunia. Ada penguasa yang seringkali membawa kita, mata kita enak lihatnya. Ya, ibu-ibu kalau udah pergi ke mall, lupa tanggung jawab di rumah. Ya kan? Bapak-bapak kalau Ya. pergi mata keranjang. Bapak-bapak katanya kalau pergi mata keranjang. Kata ada satu pendeta bilang mata keranjang itu keranjangnya dibuang, tinggal matanya saja. Atau matanya dikeranjangi. Kalau udah dikeranjangin, kita keranjangin di dalam nama Tuhan supaya matanya gak bisa jalan kemana-mana. Amin. Ya. Saudara, dalam rumah tangga pastinya ada masalah, pastinya ada tantangan, ya kan? Tapi bersama dengan Tuhan, ketika kita memilih untuk cari Tuhan, maka segala sesuatu masalah, pergumulan, tantangan yang sedang engkau hadapi, engkau tidak berjuang sendiri. Karena Tuhan yang akan membela kita. Amin. Karena kalau kita berjuang sendiri capek, saudara. Akhirnya nyanyinya, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Setan bilang amin. Gak kuat tanpa Tuhan, saudara. Ya, amin. Amin. Karena firman Tuhan bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita bisa eksis, kita bisa kuat, kita bisa terus cari Tuhan, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang memampukan kita, karena Tuhan yang menolong kita. Makanya saudara, firman Tuhan ingatkan bagi kita, pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Kita nggak bisa hidup dalam dua dunia, ya kan? Harus memilih, saudara. Tuhan itu kasih kita kebebasan untuk memilih. Tapi kalau salah pilih, ya kan, ada lagu yang saya tulis, ku tak mau salah memilih dalam hidup ini, hanya Engkau Yesus pilihanku. Sungguh sakitnya hidup ini jika ku salah memilih. Ku tak ingin jauh darimu. Saudara, pilih suami salah aja, aduh, Rasain. rasanya sakit. Kacau balau. Sakitnya di mana? Di mana-mana. Pilih pasangan hidup di dunia ini saja salah. Pilih istri salah juga, Pak. Pilih istri salah, kepala sakit, saudara. Semuanya sakit. Itu di dunia. Apalagi soal kehidupan sesudah dunia ini berakhir. Hidup kita semua sementara, saudara. Nggak ada yang hebat. Siapapun pendeta, tidak ada yang hebat. Hanya Tuhan kita yang hebat. Amin. Itu sebabnya ketika kita menyadari kita penuh dengan keterbatasan, mari terus datang cari Tuhan dengan rasa haus dan lapar akan firman. Karena ketika saudara dipuaskan oleh firman, saudara dikenyangkan oleh firman, maka firman itu yang akan memberikan engkau kekuatan yang baru. Jadi saudara bukan lagi orang-orang yang memble, ya kan? Saudara bukan orang-orang yang hidup tanpa harapan. Kalau orang-orang dunia, saudara, mereka berpikir ketika mereka punya rumah besar, punya mobil mewah, punya apa lagi? Punya deposito banyak, punya tanah banyak. Ya, sekarang ada Gak kita boleh dengar punya istri banyak. nggak boleh. Cukup satu, Kristen. Iya, satu aja nggak habis-habis, ya kan? Satu aja nggak habis-habis, mau dua, ya kan?
Nah, fantasi-fantasi seperti itu yang harus kita putuskan, ya kan? Kita ini masing-masing nih kalau nggak ada Roh Kudus, fantasi kita bisa liar kemana-mana, ya kan? Bisa liar kemana-mana. Tapi karena ada firman, makanya firman itulah yang memampukan kita supaya kita benar-benar fokus kepada Tuhan, ya kan? Dikatakan di situ, saudara, beribadah kepada Tuhan, ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-17, sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara, kita harus keluar dari perbudakan. Seringkali kita diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh keinginan daging, saudara. Ya, makanya firman Tuhan bilang kita harus keluar. Ya, keluar artinya bertindak. Keluar artinya mengambil keputusan. Ya kan, bukan keluar tapi diam di tempat. Ya kan, keluar artinya pergi, tinggalkan dosa. Ya kan, dikatakan di situ dari rumah perbudakan. Dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar kita. Lalu dikatakan ayat yang ke-19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, dikatakan. Dialah Allah yang cemburu. Wah, jadi ternyata saudara, bukan suami saudara saja yang tukang cemburu. Bukan cuma istri saudara saja yang tukang cemburu, tapi Tuhan juga cemburu. Amin. Ketika kita mempermainkan cintanya. Saudara, kalau saudara setia sama pasanganmu, lalu saudara dihianati, sakit kan? Sakit. Demikianlah sakitnya Tuhan kita ketika kita berkhianat. Ketika Tuhan berkata, aku mengasihi engkau anakku, tapi di hatimu masih ada cinta dunia, cinta hobi-hobi yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Kalau nyanyi mah semua juga bisa. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Wah, semua mah pinter ya nyanyi ya. Iya. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Nah, lagu selanjutnya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Enggak dilakukan, saudara ya. Kalau semua mah nyanyi mah enak aja ya. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Setan bilang bohong. Ya kan? Jadi saudara, memang kita itu jatuh bangun, saudara. Gak ada yang berkata bisa hebat, gak ada, saudara. Kita semua pasti ada ya namanya manusia daging, seringkali tanpa sadar atau sadar. Nah, ini yang sadar ini yang berbahaya. Saudara udah tahu firman, tapi saudara pura-pura tidak tahu. Nah, ini kan. Saudara ingat ya, hidup kita ini singkat. Apa sih yang kita mau sombongkan? Ya kan, hidup kita sementara. Ketika saudara sakit, ketika saudara menghadapi tantangan dalam keluarga, dalam rumah tangga, tapi belajarlah engkau tetap fokusmu kepada Tuhan. Jangan fokus dengan masalahmu, jangan fokus dengan pergumulanmu. Tuhan bukan tidak tahu, saudara, dengan masalah dan pergumulanmu. Dia tahu. Tugas kita adalah bukan ngurusin pergumulan itu. Tugas kita adalah datang, beribadah, cari Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan setia. Karena kesetiaanmu pasti akan menghasilkan pemulihan. Kesetiaanmu akan menghasilkan kesembuhan. Amin. Amin ya. Jadi mari saudara tetap semangat cari Tuhan,
tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan mau terus diperbudak oleh dosa, saudara. Dosa itu mengikat, saudara. Dan ketika saudara berusaha keluar dengan kekuatanmu, saudara tidak akan mungkin bisa keluar dari setiap bentuk ikatan. Makanya dalam doa Bapa kami dikatakan, jauhkan kami dari pencobaan. Kadang-kadang kita nggak jauhin diri dari pencobaan, malah nyari-nyari pencobaan. Ya kan, nyari-nyari pencobaan, saudara. Nah, kita sebagai anak Tuhan diajarkan dalam doa Bapa kami, jauhkan. Jadi kalau saudara lihat bahwa saudara bisa jatuh di situ, jauh, lari, bukan malah nantang. Roh Kudus yang ada dalam diriku lebih besar, tapi maju terus buat dosa. Ini nggak benar. Pakai ayat untuk menolong, pakai ayat untuk hidup dalam dosa. Nah, ini yang tidak boleh saudara lakukan. Amin. Jadi saudara harus menjauhkan. Saudara kan lebih tahu kelemahanmu di mana. Saudara lebih tahu kekuranganmu di mana. Ya, masa setan lebih tahu daripada saudara? Ya, setan itu ketika kita sudah minta ampun, dosa kita dari yang 5 tahun lalu sudah diampuni. Tapi iblis itu kerjanya menuding terus. Kamu hidup dalam dosa, engkau gak mungkin dipulihkan, engkau gak mungkin diubahkan. Nah, terus hidup dalam intimidasi iblis, saudara. Tapi kalau Tuhan, ketika kita datang beribadah, cari Tuhan dan memohon Tuhan, lepaskan ya dalam doa Bapa kami, jauhkan kami dari pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Bayangkan setan itu jahat, saudara. Jadi saudara tidak boleh kasih waktu buat dia. Saudara jangan kasih celah sedikit pun sama dia. Kalau kira-kira pikiranmu sudah mulai mengembara yang aneh-aneh, mulai minta Tuhan kuduskan pikiranku, minta Tuhan kuduskan hatiku, minta Tuhan kuduskan mataku, ya kan? Sehingga hidup kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, orang yang hidup di dalam Tuhan, dia pasti peka. Kita bisa saja salah, kita bisa saja berbuat dosa, tapi Roh Kudus menolong kita supaya kita peka. Oh Tuhan, tadi saya sudah pikirannya sudah ngaco. Oh Tuhan, mata saya sudah salah. Oh Tuhan, hati saya sudah gak beres. Cepat datang. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Mohon belas kasihan daripada Tuhan. Saudara dan saya ada itu karena belas kasih Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan diperbudak dengan uang. Engkau mati, engkau tidak akan bawa uang. Kita datang dengan telanjang, kita kembali juga dengan telanjang. Kalau engkau diberkati Tuhan, pakai berkatmu untuk membangun kerajaan surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Walaupun kita masih ada di bumi, tapi kita dapat menciptakan suasana surga di rumah kita. Menciptakan suasana surga di hati kita. Ya, hati yang sedang gelisah, hati yang sedang bimbang, ya kan? Gundah gulana, ya kan? Merana. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mereka berpikir, oh coba kita mau beli rumah di IKN aja deh, karena di sana bebas gempa. Saudara, di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Aman hanya di dalam tangan Tuhan. Ada lagu lama bilang, aman dalam lindungan Tuhan orang-orang yang percaya kepadanya. Ada lagu lagi, aman dalam Aman di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Iya kan? Jadi waktu kita ada di dalam tangan Tuhan, saudara, di mana-mana nggak ada yang aman. Saudara mau ke Amerika, nggak ada yang aman. Ya, kalau saudara lihat, kalau saudara pergi ke Amerika, banyak orang yang sakit mental, ya kan? Mereka bisa pegang alat-alat yang bisa mencelakakan orang, saudara, tanpa dosa, tanpa apa, mereka bisa tahu-tahu dihajar-hajar orang ya. Saya dengar berita ada seorang bapak, dia main, kita nggak boleh ngomong kata itu ya, karena bisa di-ban saya. Jadi alat-alat yang mencelakakan lah gitu ya. Mereka mulai dang gitu kan. Karena bapak itu stres, ya dia nggak mau mati sendiri. Ya itu iblis begitu.
Iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia nggak mau dia mati sendiri. Sebelum gua mati, gua matiin dulu orang-orang. Dihajar semua orang, didor-dorin saudara. Baru akhirnya dia bundir. Nah itu saudara. Tanpa Tuhan saudara, kita ini bisa gendeng kata orang Jawa. Tanpa Tuhan kita bisa depresi. Tanpa Tuhan kita bisa stres. Makanya carilah Tuhan, cari sampai saudara menemukan Tuhan. Jadi kalau saudara berdoa, kalau belum tersambung, sinyalnya belum nyambung, jangan stop dulu. Ibu-ibu kalau lagi berdoa tiba-tiba, jemuran gua belum diangkat ya. Aduh gua belum setrika baju ya. Ada aja iblis. Kita udah usaha nih, masuk ke kamar, oh saya mau berdoa kira-kira 1 jam. Ya boro-boro 1 jam. Baru 5 menit, iblis sudah bilang, rumah lu belum beres. Ntar laki lu pulang dia ngomel, ngapain aja lu di rumah, belum beres. Ada saja iblis membuat kita jadi gak fokus saudara. Makanya firman Tuhan tadi bilang kita harus datang dengan hati yang tulus, ikhlas. Datang cari Tuhan waktu saudara berdoa di kamar. Jangan minta dulu. Kadang-kadang kita belum tersambung udah, Tuhan tolong suamiku Tuhan, Tuhan jaga anakku Tuhan, Tuhan jaga cucuku. Tuhan kita buat jadi tukang satpam. Ya kan? Benar ya, jujur ya. Coba saudara datang gak usah minta-minta begitu. Tuhan tahu, Alkitab bilang, bukan Tuhan gak tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan tahu. Jadi kalau engkau datang bersekutu, masuk ke kamar, itulah ibadahmu yang sebenarnya. Jadi ibadah yang sebenarnya bukan saudara datang store muka di gereja, kasih lihat pendeta, oh ini jemaat yang setia. Saudara, pendeta bisa salah menilai engkau. Pendeta mungkin berkata, wow engkau jemaat yang setia, engkau rajin cari aku. Bukan itu. Makanya Alkitab bilang, bukan apa yang dipandang manusia, tapi apa yang dipandang Tuhan. Karena kalau kita menilai orang dengan kacamata kita, kita bisa salah. Kita menganggap orang itu setia cari Tuhan. Bukan soal dia rajin ke gereja, tapi dia punya hubungan persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Karena yang dimaksudkan ibadah tadi Roma 12 ayat yang pertama, persembahkan tubuhmu. Jadi waktu kau datang masuk di kamar, itulah tubuhmu yang kau persembahkan. Ibadah yang kau persembahkan. Jadi ibadahmu berbau harum. Ya kan? Seperti Nuh. Wah, dari sekian manusia, Tuhan habiskan manusia. Tuhan buat generasi Nuh yang akhirnya sampai sekarang ini beranak cucu, saudara. Jadi pada waktu itu Tuhan begitu murka lihat manusia. Tuhan, makanya firman Tuhan bilang begini, kalau engkau gak mau menyembah aku, kalau engkau gak mau memuji aku bisa perintahkan batu-batu memuji aku. Saudara lihat, sekarang apa ada istilah AI ya? AI. Saudara, saya kaget. AI itu kecanggihannya. Kita tulis lagu, kata-kata, buat lagu. Lalu kita ngomong sedikit dengan kata-kata itu. AI itu bisa bikin lagu sesuai dengan kemauan kita. Misalkan, dia udah bikin temponya, atau dia bikin ritmenya reggae, tapi saya pikir nggak mau reggae, saya mau country. Dia bisa bikin rubah jadi country. Luar biasa saudara, kecanggihan sekarang. Jadi kalau engkau nggak mau memuji aku, engkau nggak mau menyembah aku, kusuruhlah mesin-mesin itu memuji aku. Jadi Tuhan nggak terlalu perlu saudara sebetulnya. Ya kan, bukan karena hebat kita. Saya bisa nyanyi, bisa memuji Tuhan. Saya dikasih tahu Tuhan, bukan karena kamu hebat Talita, tapi karena aku mempercayakan, ya kan? Kuberikan kepadamu untuk apa? Bukan untuk kesombonganmu, ya kan? Tuhan kasih kita talenta suara, Tuhan kasih kita talenta apapun, bukan untuk supaya burung juga memuji Tuhan. Di sini burung-burung saudara bisa dekat dengan manusia ya, nggak perlu kita suruh. Kalau dia nih ya, luar biasa nih ya, tadi saya ngobrol-ngobrol sama yang punya rumah. Jadi karena ibu di tempat ini rajin kasih makan, jadi burung-burung itu datang dengan sendirinya. Kakak tua,
burung nuri. Tuh, dia udah ngomong, lo denger ya, dia juga lagi haleluya katanya. Dia bilang emang cuma lu doang yang bisa memuji Tuhan, gua juga katanya. Jadi mereka itu datang untuk cari makan, saudara. Berteman dengan manusia. Dan berteman dengan manusia. Ya, habis dikasih makan, pergi. Kalau di Indonesia udah dijual. Kalau di Indonesia mah udah ditangkap, udah masuk penggorengan. Dan makanannya diam udah. Iya, dia kalau udah dikasih makan diem, saudara. Tanpa kita sadari, kita kadang-kadang juga seperti itu. Kita ke gereja supaya rumah tangga saya diberkati, ya kan? supaya ini, ya nggak salah juga, ya. Saudara datang mau cari berkat, ya nggak salah daripada saudara cari ke nightclub, saudara cari ke gereja. Tapi itu buat orang-orang yang masih rohaninya bayi. Tapi kalau saudara sudah dewasa dalam Tuhan, saudara datang ke gereja bukan cari kesembuhan, bukan cari materi, ya, bukan supaya rumah tanggaku dipulihkan. Dengan sendirinya saudara, waktu saudara cari Tuhan dengan segenap hati, saudara setia, saudara cinta akan Tuhan, semua pergumulanmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Amen. Ayat yang terakhir dikatakan di situ, ayat yang ke 21. Ayat 20 dulu ya. Ayat 20. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Ya saudara, jangan saudara pikir hanya sekedar puasa-puasa okultisme itu Allah asing. Tidak juga. Hobi-hobimu bisa jadi Allah. Ya, hidupmu bisa kau jadikan Allah buat dirimu. Nah, orang yang menjadikan dirinya menjadi Allah susah diatur, kan? Susah untuk takut kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena dia menjadikan dirinya Allah. Siapa yang mau ngatur gua? Gak ada yang ngatur gua. Lebih hebatnya lagi dia berkata, jangankan lu ngatur gua, Tuhan aja gak bisa ngatur gua. Nah, lu mau ngatur gua. Nah, ini kata-kata yang berbahaya, saudara ya. Orang kadang-kadang tanpa disadari ngomongnya gitu. Tuhan aja gak pernah maksa gua. Nah, lu siapa mau maksa gua? Gitu ya. Tapi mari saudara, dengan kebenaran firman Tuhan ingatkan, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu. Berbalik. Nah, kalau Tuhan udah berbalik, Tuhan gak pusing, Tuhan gak anggap kita anak lagi. Wah, bahaya saudara. Jadi kalau kita masih ditegur oleh Tuhan, kadang-kadang Tuhan ingatkan lewat sakit kita, itulah teguran Tuhan. Itulah cara Tuhan. Kadang-kadang kalau semuanya smooth, semuanya berjalan baik, kita bisa lupa sama Tuhan. Nanti udah sakit baru, oh ternyata aku terbatas. Asuransimu gak bisa memperpanjang umurmu. Asuransimu tidak bisa menjamin engkau bisa sembuh. Tapi kalau Tuhan, apa saja dia dapat lakukan. Amin. Jadi dikatakan di situ, beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Ayat terakhir, tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ya kan? Mari sama-sama kita tulis di situ. Sama-sama saudara katakan, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ya, sekali lagi ya, tulis di situ, hanya kepada Tuhan saja aku beribadah. Ya, kalau kita benar-benar beribadah kepada Tuhan, Alkitab bilang ketika engkau beribadah kepada Tuhan, roti makananmu, minumanmu dicukupkan, penyakit dijauhkan daripadamu. Itu janji firman. Jadi engkau gak perlu klaim-klaim janji Tuhan, saudara. Kalau engkau hidup takut Tuhan, engkau menjauhkan Allah-Allah asing, engkau menjauhkan dosa-dosa yang melekat dalam hidupmu, kau buang, lepaskan, kenakan jubah yang baru, kenakan jubah pertobatan. Maka Alkitab mengatakan Tuhan akan memberkati kesehatanmu,
Tuhan akan memberkati dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Ya, jadi saudara tidak usah ngoyo, tidak usah putus asa karena Indonesia sedang tidak baik, ya, ekonomi sedang tidak baik, saudara. Dunia juga berdampak, bukan hanya di Indonesia. Saya dengar di mana-mana juga mengalami seperti itu, ya. Yang tadinya barang-barang murah, sekarang sudah naik. Nggak tahu di Australia di mana, Bu? Sama ya, naik juga. Semua mahal ya. Iya, ternyata di Australia juga sama. Jadi, saudara mau kemana? Ke Amerika, kan lebih mahal lagi di sana. Anak saya baru kembali dari sana, dia cerita, aduh mami, ternyata beda banget loh. Dulu sama sekarang. Yang tadinya $20 bisa dapat sekian gitu belanja. Oh, sekarang nggak bisa lagi, minimal $50 ya. Jadi saudara, mengingat dunia ini semakin hari semakin susah. Kita butuh Tuhan, saudara. Kita butuh dipulihkan, kita butuh disembuhkan, ya. Jadi mari sekali lagi firman Tuhan ingatkan, tubuh kita adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan soal apa yang kau berikan sama Tuhan, tapi kalau hatimu tidak kau berikan buat Tuhan, sia-sia. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh memberikan hatimu kepada Tuhan, itu kunci, saudara. Kalau hatimu kau berikan sama Tuhan, maka engkau akan meninggalkan dosamu. Kalau hatimu cinta Tuhan, engkau akan katakan semua kuberikan untuk Tuhan. Itu kuncinya. Nggak perlu dipaksa-paksa untuk engkau memberi, karena engkau cinta Tuhan, engkau pasti memberi. Ketika engkau cinta akan Tuhan, engkau akan menjauhi kejahatan. Amin. Biar firman Tuhan di kesempatan sore hari ini menjadi berkat, kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya akan tutup dengan satu pujian. Ya, puji Tuhan, shalom, selamat bergabung yang baru saja bergabung. Tuhan memberkati, biar kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Kau berikan dirimu, oh, untuk ganti hidupku. Kau mati bagiku, oh, itu bukti cintamu. Segala kesalahanku, oh, ditimpakan padamu untuk membayar dosaku, oh, karena kasih setiamu. Engkau menebus hidupku dari gelapnya dunia, diterangi jalanku masuk dalam rencana. Terima kasih Yesus, kini ku mengerti Engkau mengasihiku. Segala kesalahanku, oh, ditimpakan padamu untuk membayar dosaku, oh, karena kasih setiamu.
masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kini ku mengerti Engkau mengasihiku. Mari sama-sama kita nyanyi lagu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kini ku mengerti, kini ku mengerti Engkau mengasihiku, Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kini ku mengerti Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kini ku mengerti Engkau mengasihiku. Kini ku mengerti, kini ku mengerti, kini ku mengerti Engkau nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, hey serukan bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey serukan bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi, nyanyi, nyanyi glory, nyanyi, nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, nyanyi glory, nyanyi, nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Amin. Mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Truli. Tuhan memberkati.
Puji Tuhan, haleluya. Saudara gimana? Diberkati luar biasa ya firman Tuhan, praise and worship today ya. Aduh, benar-benar luar biasa. Maksudnya kita hari ini beruntung sekali ada 2 hamba Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kita pada hari ini ya. Mereka datang dari jauh-jauh saudara ya, dari Indonesia hanya untuk melayani Tuhan di Australia, Sydney, Australia ya. Puji Tuhan. Praise God ya, kami juga sangat diberkati. Terima kasih banyak untuk Ibu Talita Dodo dan juga Bapak Yopi Hatu. Terima kasih untuk pelayanannya luar biasa, dahsyat. Biarlah Tuhan terus dipermuliakan lewat pelayanan mereka. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, hari ini firman Tuhan sudah disampaikan, kita nanti sebentar mereka juga akan teruskan dengan praise and worship. Hari ini kita hanya mau menutup firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini untuk masuk ke dalam doa, di mana kita mau berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan yang sudah menyertai kita sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini Bapa lewat hamba-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan terus pakai mereka lebih dahsyat lagi Bapa, dan mereka boleh terus merasakan kasih-Mu Bapa kemanapun mereka pergi. Kasih Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapa, juga berkati keluarganya, anak-anak, cucu, mantu, semua diberkati oleh Tuhan, dan pelayanan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan terus Bapa, karena firman Tuhan tidak berhenti hanya sampai hari ini, tetapi akan terus Tuhan bawa terus firman-Mu sampai ke ujung bumi lewat hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa, Missions and Prayer House juga adalah rumah-Mu Bapa, ini adalah milik-Mu. Biarlah Tuhan terus pakai Bapa untuk menjangkau jiwa-jiwa lewat sosial media, karena semua hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan, karena semua hanya untuk Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan terus kuatkan kami, hamba-Mu, Pak Willy, kami semua Bapa, keluarga juga di sini Bapa, anak-anak juga boleh datang melayani Tuhan, sampai ke cucu kami juga boleh datang melayani Tuhan. Biarlah rencana-Mu dan kehendak-Mu yang terjadi Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan terus setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini, yang Tuhan masih berikan kepada kami waktu dan kesempatan. Semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami serahkan terus kedua hamba-Mu ini, pelayanan mereka juga akan terus berlangsung. Besok mereka akan berangkat ke Melbourne untuk melayani Tuhan lagi di sana. Biarlah berkat-Mu, kasih-Mu semua akan menyertai mereka. Amin. Terima kasih Bapa, kami serahkan terus kehidupan kami Bapa, keluarga kami yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan melawat mereka, menjamah dan membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu, ya Aba, ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan mendengarkan lagi, mereka akan membawakan lagi praise and worship sebentar. Sesudah kita hanya menikmati istirahat sedikit saja, baru kita akan mulai lagi, mereka akan mulai lagi. Terima kasih untuk setiap kehadiran saudara yang sudah menyaksikan, luar biasa kedua hamba yang sudah melayani kita pada hari ini. Amin. Haleluya.